Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UII, ya jurusan Prodi Statistika. Namanya itu adalah Mas Bima Suci. Bima Suci, siapa tadi ya, lupa saya. Ya pokoknya itu Mas Bima itu dia umur 23 tahun. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana wawancaranya, simak dulu ya. Tapi sebelumnya intro dulu. Cekrek. Wait a minute. Locking it just like that. Nah, ini responden kami namanya Mas Bima Suci. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai perihal perkembangan dewasa awal. Untuk Mas Bima sendiri, bagaimana gaya hidup Mas Bima? Apakah Mas Bima rajin melakukan olahraga? Terus apakah pola makan Mas Bima itu teratur? Kalau untuk olahraga sih ya sebenarnya sudah hampir nggak pernah lagi. Tapi kalau untuk makan itu saya hampir setiap hari selalu terpenuhi sehari 3 kali. Mas Bima kan seorang mahasiswa kan. Biasanya kan kalau mahasiswa itu kan banyak tugasnya, jadi itu kayak menghambat pola tidur Mas Bima itu sendiri atau tidak? Kalau untuk pola tidur ya memang ada sedikit terhambat ya, tapi mungkin terhambat itu di waktu tidurnya yang nggak menentu. Misal kadang saya jam 9 sudah tidur, kadang lewat tengah malam belum tidur. Tapi kalau untuk cukup, sebenarnya hampir tiap hari cukup antara 6-8 jam sehari. Jadi itu sehari 6-8 jam. Ya, 6-8 jam. Oh iya Mas, maaf. Apakah Mas sendiri pernah merokok atau merokok? Kalau untuk merokok sih sampai saat ini tidak pernah ya. Dan untuk mencoba pun nggak pernah ada keinginan gitu. Terkait dengan olahraga tadi kan Mas Bima sudah tidak melakukan olahraga. Apakah terjadi penambahan berat badan atau penurunan berat badan atau cenderung konstan? Kalau untuk berat badan sih ya, kalau yang untuk yang saya rasakan sendiri itu cenderung konstan ya. Mungkin sedikit naik atau turun, tapi itu tidak signifikan gitu. Ya, Berarti Mas Bima ini cenderung konstan ya? ya kira-kira begitu. Kalau soal masalah mata, apakah Mas Bima kayak merasakan ada dalam penglihatan itu kayak rabun atau gimana itu? Sepertinya sih iya ya, dan itu mulai terasa sekitar 1 atau 2 tahun ke belakang ini, terutama kalau dalam perjalanan gitu, penglihatan kalau untuk jarak jauh itu agak sedikit rabun gitu, dan kalau melihat cahaya di malam hari itu pecah seperti orang silinder. Tapi untuk saat ini ya belum tahu pasti karena belum pernah periksa. Oh, belum pernah periksa. Ya, belum pernah saya periksa. Kalau gigi, apa ada kayak yang ada bermasalah kayak gigi berlubang atau gimana? Kalau untuk gigi ya sudah ada 2 gigi saya yang berlubang, dan itu sebelumnya pernah ditambal berulang kali, tapi selalu tambalannya itu rusak gitu. Jadi sampai sekarang saya biarkan. Ya. Oh iya, selama ini apakah Mas mempunyai penyakit bawaan? Penyakit bawaan itu kebetulan saya punya turunan dari ibu saya itu ada penyakit asma. Hanya itu aja sih kalau penyakit bawaannya. Apakah sering kambuh? Kalau untuk kambuh beberapa tahun ke belakang ini sudah hampir tidak pernah ya. Mungkin terakhir kali kambuh itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, dan itu pun hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Biasanya kan pada
dewasa awal ini kan banyak terjadi kecelakaan. Apakah Mas Bima ini pernah terjadi kecelakaan? Kebetulan pernah satu kali. Waktu itu saat saya dalam perjalanan dari kampung bapak saya dari Wonogiri menuju kembali ke Jogja, itu sebenarnya sih nggak termasuk parah ya. Saya hanya kebetulan sedang kecepatan tinggi, kebetulan saya rem mendadak karena ada persimpangan. Itu hanya tertabrak dari kiri, bukan tertabrak, mungkin sedikit terserempet. Waktu itu saya jatuh lumayan kencang ya, tapi dampaknya tidak terlalu parah karena waktu itu saya menggunakan helm. Yang luka waktu itu hanya kaki sebelah kanan, mungkin terkilir atau bagaimana. Saya dampaknya itu sampai 11 hari nggak bisa jalan ya, pincang gitu. Hanya itu aja sih, nggak parah. Mas Bima sendiri kan sudah hampir tidak pernah olahraga. Apakah Mas Bima itu pernah kayak merasakan nyeri sendi, kayak nyeri otot itu, kayak encok gimana? Kalau untuk masalah sendi atau tulang sih nggak pernah ada masalah ya. Cuman mungkin di otot saya itu karena saking jarangnya berolahraga itu, mungkin kalau saya berolahraga sekitar 5 menit aja itu sudah, misal saya lari selama 5 menit berturut-turut itu udah kecapean gitu. Jadi otot itu terasa sakit gitu, terasa terlalu kencang, terutama di kaki bagian bawah. Itu aja sih. Tadi kan mata kayak rabun jauh gitu. Ya, betul, rabun jauh dan mungkin silinder juga. Terus kalau masalah pendengaran itu kayak masih, kalau mendengarkan suara dari jarak yang tertentu itu kayak ada yang kurang jelas atau jelas? Kalau untuk pendengaran sih saya merasa masih normal. Ya, kira-kira masih normal. Oh iya Mas, apakah kemampuan Mas itu dalam memahami sesuatu itu meningkat atau menurun dibandingkan SMP, SMA? Kalau dibandingkan dengan SMP dan SMA ya jelas saat ini saya merasa kemampuan saya untuk memahami sesuatu ya cenderung lebih baik. Gitu Mbak, kira-kira. Lalu kalau Mas Bima sendiri apabila mendapatkan suatu informasi, apakah cepat tanggap? Kalau itu sih kadang ada hal tertentu yang saya cepat untuk menanggapi ya, tapi kadang ada juga yang saya itu agak mikir tuh agak lama gitu untuk kemudian menanggapi gitu. Lalu perihal seperti menaruh barang atau mengenali nama-nama orang itu, apakah Mas Bima mudah ingat atau cenderung pelupa? Kalau untuk barang sih ya, untuk meletakkan di mana itu kadang saya suka lupa gitu. Tapi kalau mengingat nama atau tanggal biasanya sih ya saya lebih mudah untuk mengingat gitu. Baik. Terus Mas Bima ini kan kuliah ya. Apakah Mas Bima ini sering membantu atau mengajari teman belajar? Dulu waktu semester awal ya, mungkin semester 1 sampai 3 itu kebetulan saya memang diandalkan oleh teman-teman saya ya untuk kalau mereka kurang mengerti materi dari suatu mata kuliah gitu. Tapi ya saya hanya bisa mengajari sesuai dengan cara yang saya bisa gitu ya. Mungkin ke merekanya juga kurang masuk atau bagaimana gitu, saya juga kurang bisa maksimal gitu. Kalau tipe Mas Bima sendiri itu tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan tenang atau tergesa-gesa? Kalau saya sih cenderung agak mudah panik ya, makanya memang sering kali tergesa-gesa kalau yang saya sendiri rasakan gitu. Oh ya Mas, maaf. Bagaimana perlakuan orang tua Mas pada masa anak-anak dan remaja, serta dampaknya bagi Mas itu kayak gimana? Kalau untuk hubungan saya dengan orang tua ya itu kebetulan memang bisa dibilang tidak baik atau tidak terlalu baik, karena yang merawat saya juga sebenarnya bukan orang tua ya, tapi nenek saya. Itu memang sejak dari kecil itu saya sering ditinggal oleh ibu saya ya, karena
sibuk berkarir di luar kota. Jadi ya selama belasan tahun, kebetulan beliau juga itu pernah karena dokter spesialis ya, jadi menempuh pendidikan lebih lanjut gitu di luar kota yang jauh. Dan sebelumnya juga waktu menjadi dokter umum itu dia harus praktek di luar kota, di daerah-daerah terpencil. Jadi ya selama belasan tahun itu saya kurang sentuhan terutama dari ibu saya. Dan yang merawat saya sejak kecil itu nenek saya ya. Dan perlakuan yang saya dapatkan dari nenek saya itu bagi saya itu keras, dan saya juga seperti kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang, itu saya merasakan seperti itu. Dan dampaknya, kalau untuk dampaknya ya saat ini saya sampai sekarang ini atau sampai sebelum ini itu saya cenderung lebih suka untuk mencari kedekatan dengan orang-orang lain, orang-orang yang baru ya, terutama dengan lawan jenis ya, gitu sih kira-kira. Kemudian bagaimana perihal pergaulan Mas Bima sendiri? Pergaulan masa sekarang atau masa Ya sekarang waktu. Kalau untuk di masa sekarang ini ya sebenarnya ya sama seperti orang-orang lain pada umumnya. Namun saya cenderung banyak menghindar, terutama kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman saya itu tidak kurang cocok atau kurang benar dengan diri saya gitu. Jadi ya saya tetap bergaul, berteman, namun ada masanya itu saya seperti menarik diri gitu, menjauh, karena apa yang mereka lakukan tidak cocok dengan diri saya gitu. Kalau soal pekerjaan atau karir, Mas Bima sendiri mahasiswa itu nyambi kerja apa enggak? Kalau untuk saya sendiri ya kebetulan hanya full fokus pada kuliah, jadi tidak disambi dengan kegiatan lain apapun. Full fokus kuliah ya? Ya. Ngelanjutin Mas Doni tadi, Mas sekarang kan masih jadi mahasiswa, kira-kira apa ya keahlian Mas sekarang ini? Kalau untuk keahlian saya ya sesuai dengan bidang yang saat ini saya tekuni di kuliah sebagai mahasiswa program studi statistika ya. Saya itu keahlian saya untuk melakukan analisis data serta melakukan hitung-hitungan matematis, terutama untuk melakukan analisis data itu sendiri. Ya itu kira-kira. Mas Bima sendiri ini semester berapa? Saat ini saya semester akhir, semester 8, Mbak. Apa pencapaian yang ingin Mas Bima lakukan setelah kuliah ini? Kalau pencapaian yang ingin diraih ya untuk saat ini saya hanya ingin lebih maksimal lagi dalam mendalami ilmu statistika terutama. Kebetulan kemudian nanti saya juga ingin mendapatkan pekerjaan yang tentu saja sesuai dengan bidang yang saat ini saya tekuni. Sementara itu aja sih. Mas Bima kan sekarang sudah semester 8 ya. Apakah Mas Bima itu mengalami ketertarikan dengan lawan jenis atau menjalin hubungan dengan seseorang? Kalau tertarikan dengan lawan jenis ya tentu saja gitu. Dan kebetulan memang sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Apakah Mas Bima lebih memilih meluangkan waktu dengan seseorang tersebut dibandingkan dengan jam-jam kuliah gitu? Kalau untuk kuliah saat ini kan saya sedang fokus ke skripsi ya. Jadi untuk membagi waktu dengan seseorang tersebut ya saya berusaha untuk memenuhi keduanya lah. Jadi sebisa mungkin untuk mengimbangkan. Jadi balance. Ya, jadi dua-duanya terpenuhi gitu. Oh iya, kira-kira apakah Mas itu orang yang mudah beradaptasi atau harus menyesuaikan dulu dengan orang lain? Kalau itu sih kembali lagi ke orangnya ya, bagaimana orang yang sedang berinteraksi dengan saya atau berusaha untuk mendekat, untuk menjalin hubungan pertemanan gitu. Itu tergantung masing-masing orangnya sih. Ada yang saya bisa dengan mudah beradaptasi, ada juga yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama gitu untuk menyesuaikan dari tingkah laku, dari sifat dan sebagainya gitu. Mas Bima sendiri apakah memiliki sahabat?
Ya, saya punya beberapa dari banyak teman-teman kuliah saya itu ya kebetulan memang ada sekitar 2 atau 3 orang yang menjadi sahabat saya. Baik. Ya, tadi hasil wawancara dari tim kami dan Mas Bima Suci. Bila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati Anda semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, see you next time dan sampai jumpa. Dadah.